Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 926. Kami menggunakan beberapa hubungan tingkat tinggi di kota Sengki. Awalnya, mereka berjanji untuk mengirim orang terlebih dahulu, tetapi setelah opini publik di internet, mereka tidak berani bertindak gegabah. Paling-paling, mereka hanya bisa membiarkan kamu bertemu Huang Jie sendirian, kata Dong Jian kepada Stephen Lin di ujung telepon. King Mutang bermain bagus. Mengetahui bahwa aku pasti akan melindungi Huang Jie, dia mengungkap masalah ini dan mengembalikan begitu banyak konten pada kemasannya. Setelah perhatian publik meningkat, masalah ini tidak dapat ditangani dengan cara yang sederhana. Sudah, Stephen Lin berkata. Apakah kamu ingin menggunakan hubungan tingkat tinggi? Tanya Dong Jian. Opini publik telah meningkat. Jika Anda secara paksa menggunakan hubungan tingkat tinggi untuk mengeluarkan seseorang, itu dapat menyebabkan ledakan opini publik. Saya akan menemui Huang Jie. Dia jelas membantu Li Dan. Hasil dari ini masalah seharusnya tidak dia sendiri yang menanggungnya, kata Stephen Lin. Tapi jika dia tidak menyalahkan Li Dan, maka Li Dan akan tamat. Dia adalah penyelamatmu yang sebenarnya, kata Dong Jian dengan suara yang dalam. Juru selamat, gumam Stephen Lin, lalu berkata, tidak ada cara yang baik sekarang, kita hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Petik 2. Oke, saya sudah menyiapkan cukup bukti untuk membuktikan bahwa Huang Jie bukan pembunuh. Selama Huang Jie mencabut pengakuannya, kita dapat dengan mudah membebaskannya. Kata Dong Jian. Ya, kata Stephen Lin, dan menutup telepon. Sekitar 10 menit kemudian, mobil masuk melalui pintu belakang biro kota Sengki dan parkir di tempat parkir di belakang. Stephen Lin keluar dari mobil dan berjalan ke gedung biro kota sendirian. Seseorang sedang menunggu di pintu belakang biro kota, dan ketika mereka melihat Stephen Lin datang, pria berwajah Tionghoa itu mengulurkan tangannya dan menjabat Stephen Lin. Tuan Lin, senang bertemu denganmu, kata pihak lain. Tolong. Stephen Lin mengangguk ke pihak lain. Ikut aku, kata pihak lain, berbalik dan berjalan ke dalam gedung. Stephen Lin mengikuti pihak lain ke dalam gedung. Saat ini sedang diadakan rapat di gedung tersebut, dan lebih dari separuh orang berada di ruang rapat. Stephen Lin, dipimpin oleh pria berwajah persegi, turun ke ruang interogasi di lantai 3. Di sini, kami sebenarnya menemukan beberapa masalah, tetapi Huang Jie bersikeras bahwa dia membunuh korban. Sekarang terserah Anda untuk membujuknya, kata pria berwajah persegi itu. Begitu. Stephen Lin mengangguk, lalu membuka pintu dan masuk. Di dalam pintu terdapat ruangan yang dipisahkan oleh jeruji besi. Duduk di sisi lain pagar besi adalah Huang Jie, dengan borgol di tangannya, bersandar di sandaran kursi tanpa ekspresi di wajahnya. Melihat Stephen Lin masuk, Huang Jie menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya yang tenang. Mengapa kamu di sini? Huang Jie bertanya. Stephen Lin berjalan ke depan pagar besi, mengulurkan tangannya untuk membuka pintu pagar besi, dan masuk. Jangan main-main, jika kamu tertangkap, kamu akan masuk penjara, kata Huang Jie bersemangat. Aku bisa masuk ke sini, jadi tentu saja aku tidak takut terlihat. Stephen Lin berkata, berjalan ke arah Huang Jie, bersandar di pagar besi, melipat tangan di dadanya, dan berkata dengan bercanda, kamu cukup mampu, saya tidak akan melihat Anda untuk sementara waktu, Anda dapat membunuh orang. Petik 2. Jika Anda tidak bisa marah, Anda akan membunuh, kata Huang Jie. Masih berpura-pura bersamaku? Stephen Lin bertanya. Aku berpura-pura menjadi apa? Huang Jie berkata dengan cemberut. Apakah kamu benar-benar membunuh orang itu? Stephen Lin bertanya. Benarkah? Huang Jie mengangguk. Berapa banyak tusukan? Stephen Lin bertanya. 13 pisau, pisau akan membunuhnya, kata Huang Jie.
Dengar, ini tidak profesional. Stephen Lin tertawa bercanda, tidak mungkin untuk mengingat berapa banyak tusukan yang telah kamu tusuk jika kamu benar-benar impulsif. Dia hanya akan tahu bahwa dia telah menusuk banyak tusukan. Petik 2. Wajah Huang Jie membeku, dan kemudian dia memalingkan muka dan berkata, pokoknya, aku membunuh orang itu, jadi aku bisa menghukummu sesukamu. Petik 2. Kenapa repot-repot? Stephen Lin menghela nafas dan berkata, 30 tahun telah berlalu sejak hidupmu. Setelah melalui hari-hari yang sulit, Anda akhirnya mendapat kesempatan, membeli begitu banyak properti, dan menjadi anggota kelas atas di kota Sengki. Prospek pengembangan masa depan cerah, mengapa Anda harus membantu orang lain yang disalahkan? Saya tidak melakukannya. Huang Jie menggelengkan kepalanya. Masalah ini penuh celah. Belum lagi saya, polisi sudah menemukan banyak masalah. Apakah menurut Anda kasus pembunuhan hanya bisa dipidana dengan pengakuan tersangka? Dia harus memiliki rangkaian bukti yang lengkap. Bahkan jika Anda telah berteriak bahwa Anda membunuh seseorang, Anda tidak dapat dihukum tanpa rangkaian bukti yang lengkap, tahukah Anda? Stephen Lin bertanya, di mana tidak ada rangkaian bukti? Saksi lidan, pembunuh saya, dan senjata pembunuhan adalah pisau buah. Motifnya karena saya tidak menyukai Ahua. Ini tidak dapat membentuk rangkaian bukti. Tanya Huang Jie kosong. Tidak cukup. Tentu saja tidak cukup. Waktu melakukan kejahatan penuh dengan celah. Meskipun Li Dan langsung meneleponmu, Li Dan membunuh Ahua sebelum dia memanggilmu. Kamu tiba 10 menit setelah Ahua meninggal. Di tempat kejadian kejahatan, orang-orang di sekitar mendengar teriakan 10 menit yang lalu. Mungkinkah Ahua yang berteriak lebih awal? Tanya Stephen Lin. Ahua dipukuli oleh Li Dan sebelumnya. Jadi dia berteriak, kata Huang Jie. Apakah Li Dan bersedia mengalahkan Ahua? Dia bahkan bisa memaafkan Ahua karena selingkuh, bagaimana dia bisa memukul Ahua? Tanya Stephen Lin. Bagaimana tidak mungkin? Seorang wanita seperti Ahua hanya perlu dipukuli. Kata Huang Jie bersemangat. Tanpa persekongkolan Li Dan, apa yang bisa dia lakukan tanpa persekongkolan Li Dan? Dalam analisis terakhir, masalah hari ini adalah masalah Li Dan Ahua, dan tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa kamu bersikeras untuk terlibat, mendorong dirimu sendiri sampai mati? Kasus ini telah menimbulkan opini publik yang sangat besar. Indikator penting dari hukuman adalah kerugian sosial, jadi ketika saatnya tiba, kasus Anda hanya dapat dihukum berat. Anda mungkin akan ditembak, Anda tahu. Setelah peluru lewat, dan semua kerja kerasmu akan sia-sia saat ini, mengapa repot-repot? Stephen Lin berkata dengan sungguh-sungguh. Saya menyerahkan diri, jadi saya tidak akan ditembak, kata Huang Jie. Cari sendiri, kamu tahu bagaimana mengatakan ini, itu membuktikan bahwa kamu masih memiliki keinginan untuk hidup, dan kamu masih tidak ingin mati. Tetapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak harus mati jika kamu menyerahkan diri? Menyerah memang merupakan syarat untuk mengurangi hukuman, tetapi dalam beberapa kasus khusus dalam kasus besar, penyerahan diri akan dibatasi. Dan hukuman akan dikurangi, dan kasus Anda tidak diragukan lagi merupakan kasus yang sangat serius, kata Stephen Lin. Oh, Huang Jie mendengus, tetapi tidak banyak bicara. Katakan dengan jujur, apakah Li Dan membunuhnya? Stephen Lin bertanya. Tidak, aku membunuhnya. Huang Jie menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu begitu berpikiran tunggal? Persaudaraan memang sangat berharga, tetapi itu tergantung pada situasinya. Kamu tidak dapat membantu saudaramu dengan hidupmu sendiri, bukan? Stephen Lin berkata dengan marah. Jika itu kamu, maukah kamu mati untuk saudaramu? Huang Jie bertanya. Saya bersedia, kata Stephen Lin. Huang Jie tersenyum dan tidak banyak bicara. Stephen Lin mengerutkan kening. Jelas, Huang Jie bertekad untuk membantu Li Dan disalahkan. Dengan kemampuannya,
Huang Jie tidak benar-benar perlu ditembak. Namun, penjara tidak bisa dihindari, dan jika Huang Jie begitu keras kepala, setelah polisi memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa Huang Jie bukan penjahat, baik Huang Jie maupun Li Dan akan mendapat masalah. Mungkin kamu tidak tahu situasi saat ini. Jika kamu ditemukan oleh polisi untuk membantu Li Dan, maka Li Dan tidak akan bisa lepas dari hukuman hukum. Kamu juga akan terlibat dengannya. Mengerti? Stephen Lin bertanya. Jadi Tuan Lin, saya ingin menanyakan satu hal kepada Anda. Karena Anda bisa datang ke sini, Anda pasti punya cara untuk membuat polisi menghukum saya, bukan? Tanya Huang Jie. Aku tidak bisa membantumu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Li Dan adalah penyelamatmu, kata Huang Jie. Kamu juga, kata Stephen Lin. Aku tidak menghitung. Huang Jie menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bermaksud menyelamatkanmu, Li Dan yang bersikeras menyelamatkanmu. Kamu bisa hidup karena Li Dan, jadi apa yang terjadi kali ini tidak apapun yang terjadi, kamu harus memenuhiku. Petik 2. Oke. Stephen Lin menghela nafas tanpa daya, dan berkata, karena kamu ingin dihukum, maka aku tidak punya pekerjaan lain, kamu bisa melakukannya sendiri. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Stephen Lin menoleh dan pergi. Terima kasih. Huang Jie menunggu Stephen Lin pergi dan mengucapkan dua kata ini dengan lembut. Di luar ruang interogasi. Bagaimana kamu mengatakannya? Pria berwajah persegi itu bertanya dengan cepat ketika dia melihat Stephen Lin keluar. Huang Jie akan segera membatalkan pengakuannya, lalu tolong beri aku muka, dan sedikit hukuman sudah cukup. Kata Stephen Lin. Jika dia bisa membatalkan pengakuannya dan mengakui pembunuh yang sebenarnya, maka kita bisa memberinya hukuman yang lebih ringan untuk kejahatan yang dilakukannya. Kata pria berwajah persegi itu. Sebenarnya, siapa pembunuhnya? Kamu seharusnya menghitungnya, kan? Stephen Lin bertanya. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, orang-orang kami telah pergi untuk menangkap Li Dan, kata pria berwajah persegi itu. Jika Li Dan menolak untuk mengakuinya, maka opini publik mungkin mengatakan bahwa polisi Anda ingin Li Dan disalahkan atas Huang Jie, kata Stephen Lin. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu, pria berwajah persegi itu berkata tanpa daya. Aku bisa membuat Li Dan mengaku dengan cepat, kata Stephen Lin. Kamu bisa? Pria dengan wajah persegi itu bertanya dengan heran. Yah, tunggu saja kabarku, lalu ingat untuk memuji kepala Huang Jie. Stephen Lin berkata, mengangguk sedikit ke pria berwajah persegi, lalu berbalik dan pergi. Begitu Stephen Lin pergi, pria berwajah persegi menerima telepon dari orang-orang yang bertugas menangkap Li Dan. Bos, kami telah kehilangan jejak Li Dan, dan dia sepertinya telah menguap. Bawahan di ujung telepon berkata dengan bersemangat. Oh, pria berwajah persegi itu mengangkat alisnya, lalu berkata, terus lacak Li Dan, dan kita harus membawa Li Dan ke pengadilan. Ya, pada saat yang sama, Stephen Lin meninggalkan kota Biro dengan mobil dan pergi ke tempat lain di kota. Bab 927. Sebelum Li Dan dibawa pergi, dia selalu merasa telah merancang semuanya dengan mulus. Tetapi ketika orang-orang berjas hitam itu muncul di hadapannya, dia menyadari bahwa apa yang disebut pakaian mulusnya sebenarnya penuh dengan kekurangan. Dia langsung dibawa pergi, dan kemudian dikunci di sebuah rumah di pinggiran kota Sengki. Ponselnya disita, dan tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan dunia luar sedikit pun. Orang-orang yang membawanya ke sini tidak melakukan apapun padanya selain menguncinya di ruangan ini, mereka bahkan tidak bertanya, mereka hanya menguncinya di sini. Meski begitu, Li Dan masih tahu dengan jelas untuk apa orang-orang ini datang. Mereka pasti datang untuk kematian Ahwa. Dengan derit, pintu kamar dibuka dari luar, menyela pikiran Li Dan. Li Dan melihat ke arah pintu, matanya tiba-tiba menyala. Dia melihat Stephen Lin. Namun, corak Stephen Lin tidak bagus, dia masuk dari pintu dan langsung berjalan ke Li Dan.
Bos Lin, teriak Li Dan. Stephen Lin mengangguk, menarik kursi dan duduk di hadapan Li Dan. Bos Lin, ada apa? Tanya Li Dan. Li Dan, apakah kamu tahu bahwa kasus pembunuhan Huang Jie telah sepenuhnya difermentasi sekarang? Setelah kejahatan ini terbukti, Huang Jie dapat dijatuhi hukuman mati, kata Stephen Lin. Hukuman mati? Bagaimana mungkin? Bukankah dia menyerahkan diri? Li Dan bertanya dengan ngeri. Menyerah hanya merupakan faktor untuk pengurangan hukuman secara diskresioner, tetapi itu bukan faktor yang menentukan. Saya bertanya kepada teman saya. Tidak ada cara untuk menangani Huang Jie dengan enteng. Kami hanya bisa bersikap tegas, kata Stephen Lin. Ini, itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah Huang Jie menemui jalan buntu? Li Dan bertanya dengan penuh semangat. Ya, Stephen Lin mengangguk, lalu berkata, Li Dan, katakan dengan jujur, apakah Huang Jie membunuh Ahua, atau kamu membunuhnya? Ini. Li Dan ragu-ragu. Stephen Lin tidak berbicara, dan duduk diam menunggu. Dia ingin melihat apakah Li Dan akan mengatakan yang sebenarnya saat ini. Setelah sekian lama, Li Dan menghela nafas, dan berkata, Bos Lin, sejujurnya, aku membunuh pria itu. Petik 2. Mendengar jawaban Li Dan, senyum tipis akhirnya muncul di wajah tenang Stephen Lin. Jadi, Huang Jie benar-benar menyalahkanmu? Stephen Lin bertanya. Ya. Li Dan mengangguk. Mengapa kamu membunuh Ahua? Bukankah dia tunanganmu? Tanya Stephen Lin. Ya, dia memang tunanganku beberapa hari yang lalu, tetapi dalam beberapa hari terakhir, semuanya telah berubah, kata Li Dan, menunjukkan ekspresi sedih. Stephen Lin tidak berbicara, dan mendengarkan Li Dan dengan tenang. Awalnya, saya tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menarik diri dari pertunangan. Dia menelepon saya dan mengatakan bahwa dia tidak ingin menikahi saya, dan kemudian mengembalikan uang itu kepada saya. Setelah menunggu beberapa hari, akhirnya saya menemukannya di kota. Saat itu, dia ditemani oleh seorang pria tampan. Mereka sangat mesra. Saya menghentikan mereka dan bertanya mengapa dia putus dengan saya. Dia berkata bahwa dia tidak pernah menyukai saya dan hanya tinggal bersama saya karena uang saya. Sekarang dia punya uang dan tidak membutuhkan uang saya, jadi dia berpisah dari saya, kata Li Dan. Langsung saja, Stephen Lin mencibir. Saat itu, saya bertanya dari mana dia mendapatkan uang itu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan pergi dengan pacarnya. Belakangan, saya mendengar dari temannya bahwa dia mendapat 1 atau 2 juta yuan entah dari mana dan menghambur-hamburkannya kemana-mana. Kota Sengqi, bahkan pacar tampan itu ditemukan di White Horse Club di kota Sengqi, dan saya sudah tahu dari mana uangnya berasal saat itu, kata Li Dan. Dari mana asalnya? Stephen Lin bertanya. Masalah ini, aku benar-benar malu untuk memberitahumu, Tuan Lin, tapi harus kukatakan, seminggu yang lalu, aku tidak bisa menahan diri dan memberitahu Ahua rahasia medan perang. Pada saat itu, seseorang ingin menghabiskan 200 juta datang dari saya untuk mencari tahu rahasia medan perang, tetapi saya tidak mengatakannya, dan 200 juta yang diterima Ahua diberikan oleh orang itu. Li kata Dan, apakah kamu begitu yakin? Stephen Lin bertanya. Ya. Ini yang dikatakan Ahua secara pribadi. Saya menemukan tempatnya hari itu dan bertanya apakah dia telah menjual rahasia yang saya ceritakan kepadanya kepada orang lain. Dia mengakuinya terus terang dan mengatakan bahwa saya bodoh. Saya tidak tahu bagaimana menghasilkan uang di depan saya. Saya benar-benar marah saat itu. Saya baru saja melihat pisau buah di atas meja kopi. Kepala saya panas, saya mengambil pisau dan menusuk Ahua ketika saya kembali ke rumah saya. Indera saat itu, Ahua sudah mati. Petik 2. Berbicara tentang ini, Li Dan meneteskan air mata. Dapat dilihat bahwa kematian Ahua juga merupakan hal yang sangat menyedihkan baginya. Jadi, kamu menelepon Huang Jie dan ingin menanyakan apa yang harus dilakukan, kan?
Stephen Lin bertanya. Ya, ya. Li Dan mengangguk, menyeka air mata dari matanya dan berkata, Huang Jie bergegas mencariku untuk pertama kalinya, melihat bahwa aku telah membunuh Ahua. Huang Jie memberitahuku bahwa aku bisa. Bersumpah demi Tuhan, aku tidak, jangan minta Huang Jie untuk membantu saya menanggung kesalahan. Semuanya sukarela, saya takut mati saat itu, dan saya tidak menolak. Saya pikir terlebih lagi, dia telah menyerahkan diri, dan hukumannya akan dikurangi pada saat itu waktu. Jika saya menghabiskan sejumlah uang di luar, mungkin dia akan segera keluar. Saya tidak menyangka dia akan dihukum mati. Tuan Lin, Huang Jie adalah saudara laki-laki saya. Tidak peduli apa, saya tidak ingin dia mati bagi saya. Tuan Lin, tolong bantu saya dan temukan jalan. Kata-kata Anda menyelamatkan Anda. Stephen Lin bangkit dan berjalan di depan Li Dan, menepuk bahu Li Dan berkata, jangan khawatir, Huang Jie akan baik-baik saja denganku di sini. Petik 2. Aku juga tidak ingin mati, kata Li Dan. Ada cara agar kamu tidak harus mati, kata Stephen Lin. Cara apa? Li Dan bertanya. Tinggalkan kerajaan panjang dan jadilah penjahat yang dicari, kata Stephen Lin. Meninggalkan kerajaan naga. Li Dan menatap Stephen Lin dengan curiga. Kalau tidak, jika kamu tinggal di Longguo, kamu hanya bisa bersembunyi di Tibet setiap hari. Suatu hari kamu mungkin ditangkap. Pergi ke negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Longguo. Jika kamu tidak pernah kembali, kamu akan baik-baik saja. Lin, kata Ziming. Lalu kemana aku bisa pergi? Aku tidak mengenal tempat manapun, kata Li Dan. Ada banyak negara di Asia Tenggara yang bisa kamu kunjungi. Dengan uang yang kuberikan padamu, kamu cukup untuk menjalani kehidupan impian di negara-negara ini selama sisa hidupmu, kata Stephen Lin. Lalu bagaimana aku harus pergi? Li Dan bertanya. Aku secara alami akan mengatur seseorang untuk membawamu ke sana, kata Stephen Lin, mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Segera seseorang masuk dari pintu. Setelah keluar, kamu tidak akan pernah kembali. Jika kamu ingin melihat Huang Jie, kamu hanya dapat dilihat oleh Huang Jie Guo, tetapi itu tidak sulit. Lagi pula, kamu adalah seorang yatim piatu, bukan? Untuk menjadi seorang kaisar lokal di luar negeri dengan ratusan juta properti, ini lebih baik daripada menjadi buronan di Tiongkok, bagaimana menurutmu? Stephen Lin bertanya. Kalau begitu, lalu aku akan pergi ke luar negeri, kata Li Dan. Sejujurnya, dia juga takut masuk penjara. Jika dia bisa pergi ke luar negeri tanpa pergi ke penjara, maka dia benar-benar mau pergi ke luar negeri. Kirimkan, kata Stephen Lin kepada bawahannya. Ya, beberapa bawahan mengangguk. Ikuti mereka, mereka akan membawamu keluar dari kerajaan naga. Ingat, ketika kamu pergi ke luar negeri, kamu dapat membelanjakan uang dan menyia-nyiakannya, tetapi yang terbaik adalah tidak menonjolkan diri, kata Stephen Lin. Saya mengerti, terima kasih, Tuan Lin. Li Dan berkata dengan penuh rasa terima kasih kepada Stephen Lin. Stephen Lin melambaikan tangannya dan berkata, kamu telah menyelamatkan hidupku, dan semua ini hanyalah pembayaranku. Li Dan mengangguk, lalu pergi bersama anak buah Stephen Lin. Stephen Lin mengambil ponselnya dan menelepon. Direktur, saya telah mendapatkan pernyataan Li Dan saya akan mengirimkannya kepada Anda sekarang, kata Stephen Lin. Oke, lalu Huang Jie, apa yang harus kita lakukan? Suara pria berwajah persegi itu terdengar dari ujung telepon. Dia telah melanggar hukum dengan menyalahkan orang lain, jadi kami dapat menanganinya sesuka kami, kata Stephen Lin. Ujung telepon yang lain terdiam sesaat, lalu menjawab, oke, mengerti. Setelah menutup telepon, Stephen Lin bangkit dan berjalan keluar ruangan. Tidak lama kemudian, polisi mengeluarkan pemberitahuan kasus, memberitahu seluruh masyarakat tentang pembunuhan penuh gairah Li Dan bantuan Huang Jie dalam kejahatan tersebut.
Pengumuman tersebut menyatakan bahwa Huang Jie membantu Li dan menanggung tuduhan pembunuhan atas kesetiaan persaudaraannya. Namun, setelah penyelidikan yang cermat dan pengumpulan bukti oleh polisi, kebenaran terungkap dan pembunuh yang sebenarnya akhirnya ditemukan. Saat ini, pembunuh Li dan Seng bebas. Polisi mengirim orang untuk menindaklanjuti dengan penuh semangat dan mengeluarkan perintah hadiah untuk seluruh masyarakat. Begitu pengumuman seperti itu keluar, semua gosip di opini publik langsung hancur. Meski ini kasus kriminal yang kejam, banyak orang masih melihat adegan emosional dalam kasus ini. Huang Jie, demi saudaranya, rela menanggung tuduhan pembunuhan, meski ini juga melanggar hukum, tapi memang sangat mengharukan. Hanya saudara kandung yang dapat melakukan ini, dan karena mereka adalah saudara kandung, rumor sebelumnya tentang cinta segitiga di antara mereka bertiga tentu saja tidak dapat dipercaya. Opini publik akhirnya tenang. Huang Jie ditahan secara kriminal karena dicurigai membantu orang lain melakukan kejahatan, sementara Li dan menjadi buronan. Stephen Lin naik pesawat ke ibu kota kekaisaran. Baginya, masalah ini akhirnya diselesaikan dengan memuaskan. Untuk mencegah Huang Jie dijatuhi hukuman mati, Li dan akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Swadaya selesai pada satu titik. Jika Li dan terus berbohong saat itu, Stephen Lin pasti akan mengirimnya langsung ke biro kota, karena orang yang memperdagangkan nyawa saudaranya untuk dirinya sendiri tidak memenuhi syarat untuk hidup di dunia ini dengan gaya, bahkan jika dia adalah penyelamatnya sendiri. Stephen Lin tidak pergi menemui Huang Jie lagi, dan dia bahkan tidak menyapa beberapa orang, dia akan pergi menjemput Huang Jie dari penjara suatu hari dalam beberapa bulan, dan pada saat itu dia akan menawarkan cabang zaitun ke Huang Jie. Biarkan Huang Jie pergi sekarang, keluarlah dari penjara. Pesawat menuju ke utara sepanjang jalan, dan mendarat di bandara ibu kota kekaisaran 2 jam kemudian. Begitu dia tiba di bandara ibu kota kekaisaran, Stephen Lin menerima kabar buruk. Chen Ping'an sakit parah dan diambang kematian. Bab 928. Orang menghadapi masalah yang tidak dapat dihindari sejak lahir, yaitu hidup dan mati. Stephen Lin terbiasa melihat hidup dan mati, jadi dia memandang rendah hidup dan mati. Ketika dia mendengar tentang Chen Ping'an, hatinya tidak terlalu terganggu, karena dia tahu semua ini akan terjadi cepat atau lambat. Stephen Lin tidak pulang, tetapi meminta sopir untuk mengantarnya ke rumah Chen. Ketika mobil tiba di depan pintu rumah Chen, Stephen Lin menemukan bahwa pintu rumah Chen sudah penuh dengan mobil. Stephen Lin keluar dari mobil dan berjalan keluar gerbang utama rumah Chen. Saat ini, ada antrian panjang di luar pintu masuk utama keluarga Chen. Orang-orang ini berdiri diam, tidak ada yang berbicara, dan semua orang mengenakan pakaian hitam dengan ekspresi serius. Stephen Lin melihat beberapa wajah di dalamnya yang hanya dia lihat di TV, dan mereka seharusnya adalah selebritas. Lebih jauh lagi, wartawan media yang tak terhitung jumlahnya membidik pintu dengan senjata panjang dan meriam pendek. Chen Ping'an, sebagai aktor di tingkat harta nasional Kerajaan Naga, banyak orang masih peduli dengan hidup dan matinya. Stephen Lin tidak berbaris, tetapi berjalan maju dari sisi barisan. Datang ke barisan depan, Stephen Lin melihat 2 orang menghalangi pintu. Begitu keduanya melihat Stephen Lin datang, mereka buru-buru pindah, dan pada saat yang sama membungkuk dan berteriak, "Patriark Lin." Stephen Lin tidak berbicara, dan berjalan di antara mereka berdua, berjalan ke keluarga Lin. Kedua orang itu memblokir pintu setelah Stephen Lin lewat. Bangsawan mana ini? Seorang pria di pesta tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah. Dia adalah Stephen Lin. Seseorang di sampingnya menjawab dengan lembut. Stephen Lin. Mata banyak orang melebar ketika mendengar nama ini. Nama Stephen Lin memang sudah cukup terkenal di ibu kota kekaisaran, apalagi dalam 2 hari terakhir ini ia berhasil mendapatkan kembali hak pengelolaan industri pertambangan emas hitam dan memenangkan pertarungan pertama dengan King Mutang. Tokoh kelas di ibu kota kekaisaran.
Dengan orang seperti itu, tidak heran jika dia bisa melewati pukulan besar ini dan langsung masuk ke keluarga Chen. Saat ini, ada banyak orang di keluarga Chen. Chen Ping'an telah mendapatkan banyak teman sepanjang hidupnya, dan sekarang setelah dia pergi, banyak orang berhenti bekerja dan datang menemuinya. Karena terlalu banyak orang, seseorang perlu menghentikan pintu. Hanya ketika seseorang pergi dari sini, orang akan diizinkan masuk dari sisi lain pintu. Stephen, Patriark Lin. Melihat penampilan Stephen Lin, banyak orang yang menyapa Stephen Lin, termasuk beberapa yang sebelumnya dibawa oleh Chen Ping'an untuk mengikuti upacara pengambilan alih Stephen Lin sebagai Patriark keluarga Lin. Stephen Lin sedikit mengangguk kepada orang-orang ini, dan kemudian datang ke pintu kabin kayu 2 lantai. Ada lebih dari selusin orang berkumpul di pintu, dan ekspresi semua orang sangat serius. Stephen Lin berjalan ke pintu rumah kayu dan melihat Chen Buyu, putra Chen Ping'an. Patriark Lin, Chen Buyu mengangguk pada Stephen Lin. Bagaimana kabar ayahmu sekarang? Stephen Lin bertanya. Situasinya tidak terlalu baik, dan kesadarannya sudah agak kabur. Dia menjelaskan sebelumnya bahwa jika kamu datang, dia akan membiarkanmu naik, kata Chen Buyu. Oke. Stephen Lin mengangguk, berjalan ke rumah kayu, lalu menaiki tangga ke lantai 2. Hanya ada satu kamar di lantai 2, Stephen Lin berjalan ke pintu kamar dan melihat ke dalam. Ada cahaya hangat di kamar, tempat tidur diletakkan di tengah, dan Chen Ping'an sedang berbaring di tempat tidur. Chen Ping'an, yang sebelumnya sangat energi dan bergaya berpakaian, sekarang terlihat kuyu dan kehilangan berat badan yang tidak diketahui, dia terlihat seperti kerangka. Duduk di sebelah Chen Ping'an adalah kekasih lamanya Su Lian. Tangan Su Lian memegang erat tangan Chen Ping'an, matanya merah. Ye San masih berdiri di samping Su Lian, dia seharusnya ikut dengan Su Lian. Stephen Lin masuk dari pintu dan berkata dengan suara rendah, "Nenek." Petik 2. Su Lian melirik Stephen Lin, lalu menoleh dan berkata kepada Chen Ping'an, "Ping'an, Stephen ada di sini." Chen Ping'an, yang sedang berbohong di tempat tidur, sedikit gemetar setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya. "Nasib, kami datang," kata Chen Ping'an, menatap langit-langit dengan mata kosong. Stephen Lin berjalan ke tempat tidur, mengulurkan tangannya dan dengan ringan menekan bahu Chen Ping'an dan berkata, "Tuan Chen, saya di sini." Diam-diam melihat ke langit-langit, sepertinya dia tidak dapat melihat apapun saat ini. "Kamu bilang kamu benar, jadi kenapa tidak? Bukankah kita sudah membuat janji untuk pergi ke Akademi Seni untuk menjemput anak perempuan?" Stephen Lin berkata sambil tersenyum. "Tidak, aku tidak bisa." Chen Ping'an menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata sesekali, "Jika kamu menjemput perempuan lagi, Su Lian akan memukuliku." Petik 2. Jika kamu bisa menjemput perempuan, pergilah sekarang, aku menang aku tidak memukulmu. Su Lian menyeka air matanya dan berkata, "Tidak, tidak, aku tidak memiliki kekuatan itu lagi. Takdir, aku akan mati, bisakah kau menjanjikan satu hal padaku?" Tanya Chen Ping'an. "Katakan saja apa yang kamu inginkan," kata Stephen Lin. "Itu. Su Lian juga sudah tua, dia tidak punya anak, kamu. Bisakah kamu membantuku mengurusnya?" Tanya Chen Ping'an. "Kamu masih peduli padaku saat kamu seperti ini?" Su Lian bertanya dengan air mata. "Aku. Yang paling tidak bisa kulepaskan adalah kamu," kata Chen Ping'an. "Jangan khawatir, nenek adalah nenekku sendiri. Aku pasti akan mengurusnya untukmu." Stephen Lin berkata dengan serius. Kalau begitu kamu harus memanggilku kakek," kata Chen Ping'an sambil tersenyum. Sialan ini. Stephen Lin tidak menyangka bahwa Chen Ping'an akan dapat berbicara dengan buruk saat ini, dan mau tidak mau mengutuk sambil tersenyum, dan kemudian tiba-tiba merasakan kesedihan yang tak terlukiskan mengalir di hatinya, dan hidungnya agak masam. "Nasib, aku akan pergi. Sangat senang bersamamu, untuk menjadi teman, kamu
kamu harus bekerja keras, kata Chen Pingan. Aku tahu. Stephen Lin mengangguk. Chen Ping tersenyum dan menutup matanya lagi. Aku akan turun dulu, masih banyak orang yang ingin melihat lelaki tua itu, kata Stephen Lin kepada Su Lian. Ya, turun, Su Lian mengangguk. Stephen Lin berbalik dan turun keluar. Bagaimana kabar Lao Chen sekarang? Seseorang bertanya. Masih bisa bicara, kata Stephen Lin. Hei, yang lain menghela nafas. Stephen Lin mengeluarkan sebatang rokok dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengembalikan rokok itu. Seiring waktu berlalu, Stephen Lin hanya berdiri di halaman dan menunggu. Banyak orang juga menunggu seperti Stephen Lin, yang mereka tunggu bukanlah kabar baik, tapi kabar buruk, tetapi semua orang ingin menunggu di sini sampai kabar buruk itu tiba. Ini adalah perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Semua orang tahu bahwa Chen Pingan akan segera mati, dan semua orang menunggunya meninggalkan dunia ini. Akhirnya, Ye San bergegas turun dari lantai 2 dan mengatakan sesuatu kepada Chen Buyu. Chen Buyu berlari ke atas bersama beberapa anggota keluarga Chen. Tidak lama kemudian, tangisan itu terdengar. Chen Pingan, ayo pergi. Semua orang melihat ke arah lantai 2, beberapa mengangkat tangan untuk menyeka air mata dari sudut mata mereka, sementara yang lain mendesah sedih. Setelah sekian lama, Chen Buyu turun, dan dia berkata kepada semua orang, teman dan kerabat saya, ayah saya sudah pergi, terima kasih telah datang untuk mengantar ayah saya pergi. Petik 2. Setelah berbicara, Chen Buyu menoleh ke semua orang yang hadir. Busur. Maaf. Semua orang berkata satu demi satu. Upacara peringatan ayahku akan diadakan besok, dan pemakaman akan diadakan lusa. Sekali lagi terima kasih sudah datang. Chen Buyu membungkuk kepada semua orang lagi. Stephen Lin berjalan ke sisi Chen Buyu dan berkata dengan suara rendah, ketika pemakaman selesai, beri aku tempat untuk membawa peti mati. Petik 2. Oke, terima kasih, Stephen. Kata Chen Buyu dengan emosional. Stephen Lin, sebagai seorang Raja Naga, yang juga merupakan patriark dari keluarga Lin, salah satu dari 4 keluarga besar, bersedia membawa peti mati untuk Chen Pingan, yang pasti memberikan wajah yang cukup bagi keluarga Chen, jadi dia harus berterima kasih kepada Stephen Lin. Stephen Lin melambaikan tangannya dan berkata, saya pergi dulu. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, Anda dapat datang kepada saya kapan saja. Itu tugas saya. Petik 2. Aku akan mengantarmu, kata Chen Buyu. Tidak perlu, masih banyak yang harus kamu lakukan. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Sebaiknya aku mengirimmu pergi. Ayahku pernah berkata bahwa hal yang paling membahagiakan dalam setahun terakhir adalah mengenalmu. Dia menganggapmu sebagai teman tahun baru. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah kalian sedikit terlambat mengenal satu sama lain. Kata Chen Buyu dengan emosi Said. Tidak perlu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Biarkan aku mengantarnya pergi. Suara Ye San tiba-tiba terdengar dari belakang. Chen Buyu menoleh dan melihat, dan setelah mengetahui bahwa itu adalah Ye San, dia berkata kepada Stephen Lin, kalau begitu biarkan Xiao Ye mengantarmu pergi, aku mendengar dari ayahku bahwa kalian berdua saling kenal. Petik 2. Oke. Stephen Lin mengangguk, lalu mengikuti Ye San pergi bersama. Keduanya berdiri bahu-membahu dan tidak berbicara. Bos Lin, kakek Chen pergi dengan sangat damai, kata Ye San. Lagi pula, wanita yang mencintainya sepanjang hidupnya mengirimnya pergi untuk terakhir kalinya, kata Stephen Lin. Akan sangat bagus jika mereka bisa saling mencintai selama sisa hidup mereka. Hanya pada usia ini mereka akhirnya tenang. Aku selalu merasa waktu itu terlalu sedikit, kata Ye San dengan emosi. Mungkin tidak baik untuk bersama seumur hidup. Ada banyak hal di dunia ini, dan mereka sangat berharga ketika hilang, kata Stephen Lin. Apakah itu sama dengan perasaan? Ye San bertanya. Ya. Stephen Lin mengangguk dan berkata, dengan karakter Lao Chen,
jika wanita tua itu benar-benar menikah dengannya, dia harus mengkhawatirkannya. Sekarang sudah tepat. Petik 2. Napas dan berkata, kamu melihatnya dengan sangat teliti. Petik 2. Stephen Lin mengangkat bahu dan tidak banyak bicara. Keduanya keluar dari rumah Chen melalui pintu samping. Stephen Lin tidak terburu-buru mengemudi, tetapi mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ye San mengeluarkan korek api entah dari mana, dan menyerahkannya dengan lampu menyala. Kamu juga merokok? Stephen Lin bertanya sambil bergerak ke depan pemantik api untuk menyalakan rokok. Aku tidak merokok. Ye San menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang kamu lakukan dengan korek api? Stephen Lin bertanya. Kamu merokok, kata Ye San. Stephen Lin tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, apakah kamu berencana untuk mempengaruhiku dengan tindakan praktis? Kamu harus mencoba, kata Ye San. Tidak ada gunanya, terlalu banyak wanita yang menginginkanku, beberapa dari mereka lebih baik darimu. Stephen Lin tertawa. Aku masih ingin mencoba, kata Ye San. Kalau begitu coba, aku pergi, jaga wanita tua itu, kata Stephen Lin, melambai ke Ye San, berbalik dan pergi. Melihat punggung Stephen Lin, mata Ye San sangat tegas. Bab 929. Keesokan harinya, upacara peringatan Chen Pingan diadakan. Banyak teman, penggemar, dan petinggi Chen Pingan dari berbagai kalangan datang ke tempat kejadian. Chen Pingan memang punya banyak teman, dan dia juga suka berteman. Orang-orang ini tidak punya cara untuk masuk ke rumah Chen, jadi mereka hanya bisa datang ke upacara peringatan untuk melihat Chen Pingan. Sebagian besar wanita cantik dalam tim pengirim memiliki berbagai warna, yang dapat dianggap sebagai akhir yang sempurna bagi kehidupan Chen Pingan yang penuh dengan bunga persik. Media arus utama di negara itu telah membuat laporan ekstensif tentang kematian Chen Ping, dan bahkan beberapa bangsawan telah mengirimkan karangan bunga untuk Chen Pingan. Keesokan harinya, Chen Pingan pergi ke pemakaman. Stephen Lin muncul di depan umum sebagai salah satu pembawa peti mati, dan semua orang tercengang. Lagi pula, identitas Stephen Lin ada di sana, dan membiarkannya menjadi pembawa peti mati adalah kesopanan tertinggi untuk Chen Pingan. Dan langkah seperti itu juga mewakili persahabatan yang mendalam antara keluarga Chen dan Stephen Lin. Selain itu, Stephen Lin dan Zhao Tuntian, patriark dari keluarga Zhao, tidak dapat dipisahkan. Di antara 4 keluarga besar, Stephen Lin hanya menjadikan keluarga Li sebagai musuh yang bukan musuh. Waktu berlalu dengan cepat, dan itu sudah akhir Desember dalam sekejap mata. Kehidupan Stephen Lin sibuk seperti biasanya, tetapi yang disebut kesibukannya bukanlah melakukan sesuatu, tetapi sibuk dengan semua jenis orang. Lin Wei memainkan peran kunci saat ini, dia dan orang-orang di bawahnya telah membangun jaringan kontak milik mereka, dan yang harus dilakukan Stephen Lin adalah memilih yang berguna dari jaringan ini, itu dipadatkan. Secara bertahap, Stephen Lin juga membangun lingkaran kontaknya sendiri yang stabil di ibu kota kekaisaran. Untuk saat ini, beberapa orang di Aula Kingmu tidak memiliki solusi yang baik. Mereka ingin menggunakan masalah Li dan untuk mempersulit Stephen Lin, tetapi Stephen Lin dengan mudah menyelesaikan semuanya, dan mereka sendiri berutang 400 oleh Kai Juns. 100 juta dan jatuh ke dalam masalah kekurangan dana sementara. 40 miliar tidak dapat menyakiti mereka, tetapi itu sangat membuat mereka jijik. King Mutang telah berkomunikasi dengan departemen terkait tentang masalah ini, berharap departemen terkait dapat menekan Kai Juns untuk mendapatkan uangnya kembali secepat mungkin. Selama periode waktu ini, King Mutang menjadi jauh lebih rendah hati, dan tidak lagi mengambil inisiatif untuk memprovokasi Stephen Lin. Tentu saja, aksi rahasia King Mutang tidak pernah berhenti. Di ibu kota kekaisaran, di dalam clubhouse tertentu. Dong Jian, Stephen Lin benar-benar bertindak terlalu jauh denganmu sekarang. Tidak apa-apa bagi Lin Wei untuk menjadi kepala pengurus rumah tangga keluarga Lin, tapi sekarang Wang Hai telah menjadi CEO penambangan emas hitam, dan kamu belum menghasilkan apa-apa.
Wang, saya mendengar orang mengatakan Anda telah mengikuti Stephen Lin sejak dia masih bayi. Bagaimana dia bisa memperlakukan Anda seperti ini? Wang Xiaofei berkata dengan marah sambil berbaring di kursi pijat di sebelah Dong Jian. Selama periode waktu ini, Wang Xiaofei memiliki banyak kontak dengan Dong Jian, karena Wang Xiaofei sering meminta Zhao Yuemei untuk mengundang Dong Jian keluar untuk makan malam, dan Dong Jian kadang-kadang menolak, tetapi sebagian besar waktu dia masih akan memberikan Zhao Yuemei menghadapi. Beberapa orang datang dan pergi, dan hubungan antara Wang Xiaofei dan Dong Jian juga meningkat pesat, dan mereka sesekali akan saling mengundang untuk minum teh atau semacamnya. Setiap orang memiliki ide yang berbeda pada titik waktu yang berbeda. Pikiran patriark saat ini mungkin membutuhkan lebih banyak bantuan dari mereka. Saya hanya memanfaatkan waktu ini untuk istirahat. Itu bagus, kata Dong Jian. Dong Jian, aku mengeluh untukmu. Pikirkanlah. Ketika Stephen Lin tidak punya apa-apa, kamu bisa menggunakan kecerdikanmu untuk memenangkan Stephen Lin dan membantunya mengumpulkan begitu banyak uang. Modal yang kuat, sekarang Stephen Lin memiliki segalanya, tidak apa-apa jika dia tidak membayarmu, tapi dia masih mengabaikanmu, jika itu aku pasti tidak akan mampu menanggungnya. Kata Wang Xiaofei. Tidak masalah. Dong Jian mengangkat bahu dan berkata dengan ringan. Dong Jian, jika kamu terus mengikuti Stephen Lin seperti ini, tidak ada jaminan bahwa setelah Stephen Lin memenangkan Aula Kingmu, tidak akan ada tempat untukmu di sisinya. Maka kamu akan tetap menjadi ayam dan telur. Kata Wang Xiaofei. Patriark bukan orang seperti itu. Dong Jian menggelengkan kepalanya. Bukan orang seperti itu. Jika dia bukan orang seperti itu, bagaimana dia bisa memperlakukanmu seperti ini sekarang? Terakhir kali dia mengambil alih upacara, kami dengan hormat pergi untuk memberi selamat padanya. Jika dia benar-benar menghargaimu, apakah menurutmu dia akan memintamu untuk menendang kami keluar di tempat? Apakah kamu pergi? Ini tamparan di wajah. Wang Xiaofei berkata dengan bersemangat. Dong Jian sedikit mengernyit, dan kulitnya menjadi sedikit buruk. Wang Xiaofei menonton dari samping, diam-diam senang, dan melanjutkan, masalah itu sebenarnya adalah masalah sepele. Saya pikir dia hanya ingin mengambil kesempatan untuk menekan Anda dengan melakukan itu. Petik 2. Dong Jian bersenandung ringan, tidak banyak bicara. Dong Jian, saya pribadi berpikir bahwa Anda tidak harus tinggal di bawah-bawahan Stephen Lin lagi. Pertama, itu buang-buang waktu. Kedua, Anda masih menjadi wadah pemikir nomor 1 di bawah-bawahan Stephen Lin. Mungkin Anda akan melakukannya jika Anda menjadi target serangan orang lain, maka Anda tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, dan Anda akan mendapat banyak masalah, maka Anda benar-benar akan kehilangan uang Anda. Kata Wang Xiaofei. Apa yang ingin kamu katakan? Dong Jian bertanya dengan cemberut. Yang saya maksud adalah bahwa beberapa orang lebih menghargai bakat Dong Jian sekarang. Selama Anda bersedia berkontribusi, Anda akan segera mendapatkan lebih banyak kekayaan dan status daripada yang Anda miliki sekarang. Pikirkanlah, sekarang Anda berada dalam situasi yang sangat memalukan. Di bawah-bawahan Stephen Lin. Daripada menunggu sampai nanti ketika talenta kosong, lebih baik manfaatkan sekarang untuk keuntungan diri sendiri. Kata Wang Xiaofei. Berhenti bicara, kata Dong Jian, duduk dari kursi pijat. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Kata Wang Xiaofei. Dong Jian menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan menyebutkan hal semacam ini di depanku lagi. Seseorang datang kepadaku sebelumnya, berharap untuk menyuapku, tetapi aku menolaknya, dan aku menjawab hal yang sama untukmu dan aku. Lin Zi memerintahkan dia untuk menjadi satu hari saya. Patriark saya akan menjadi patriark saya selama sisa hidup saya. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Dong Jian langsung pergi, meninggalkan Wang Xiaofei di mana dia berada. Wang Xiaofei membeku di tempat. Setelah sekian lama, Wang Xiaofei menelepon. Penatua Qian,
Dong Jian menolak undangan saya, dan dia masih sangat marah. Dia berkata, Stephen Lin akan menjadi patriarknya selama sehari, dan dia akan menjadi patriarknya selama sisa hidupnya. Mungkin tidak mungkin memenangkannya selesai, kata Wang Xiaofei. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Suara Qianzu datang dari ujung telepon. Ya, kamu benar-benar mengatakan itu, kata Wang Xiaofei. Qianzu di ujung telepon terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, jika dia benar-benar tidak punya ide lain, apakah menurutmu dia akan menghubungimu begitu lama? Hah? Wang Xiaofei mengerutkan kening curiga. Dong Jian adalah orang yang cerdas. Dia tidak akan menunjukkan pikiran apapun sampai dia melihat cukup banyak chip untuk menggodanya. Semakin tegas dia memberitahu Anda, semakin besar kemungkinan dia meninggalkan Stephen Lin. Jika tidak, jika Anda tidak melakukannya, dia bisa saja putar kepalanya dan pergi. Apakah kamu perlu menunjukkan kesetiaan di depanmu? Kata Qianzu. Masuk akal. Wang Xiaofei tiba-tiba menyadari. Ketika seseorang lebih menekankan sesuatu, itu berarti dia kurang yakin tentang hal itu. Semakin dia menekankan kesetiaannya kepada Stephen Lin, itu berarti dia tidak yakin untuk setia kepada Stephen Lin. Jadi, terus bertanya dia keluar, dia telah menolak undangan kita 2 kali, dan dia akan segera menyetujuinya. Kata Qianzu. Begitu, Wang Xiaofei mengangguk dengan serius. Jika Anda dapat membantu kami dalam masalah ini, maka keluarga Anda akan menjadi teman King Mutang kami mulai sekarang. Kata Qianzu. Terima kasih Tetua Qian, saya pasti akan bekerja keras. Di sisi lain, Stephen Lin juga menerima telepon dari Dong Jian. Saya mengerti. Anda dapat menangani masalah ini atas kebijaksanaan Anda sendiri. Dalam beberapa hari, saya akan meninggalkan ibu kota kekaisaran dan pergi ke medan perang di luar wilayah dengan 5 Raja Naga. Anda harus memperhatikan urusan keluarga. Lin, kata Ziming. Aku berharap yang terbaik untukmu, kata Dong Jian. Stephen Lin mengangguk dan menutup telepon. Sekarang akhir Desember, dan tahun baru akan tinggal beberapa hari lagi, dan hari tahun baru adalah hari dimulainya operasi yang menghancurkan langit. Ini adalah acara besar bagi para pejuang di seluruh dunia. Siapapun yang bisa mendapatkan tulang umum dapat menembus langit-langit prajurit dan menjadi orang kuat nomor 1 di dunia nyata. Oleh karena itu, untuk tulang umum ini, orang kuat dari semua negara semua orang bersiap ke atas. Tentu saja, bagi Stephen Lin, ini bukan masalah besar. Dia memiliki tulang komando di tubuhnya yang terdengar lebih mengesankan, dan tulang sang jenderal tidak terlalu berarti baginya. Namun, Stephen Lin masih lebih memperhatikan masalah ini. Lagi pula, ini adalah kumpulan tulang lain selain tulang komandan. Dia mungkin dapat menemukan beberapa fungsi tulang komandan yang belum ditemukan dari kumpulan tulang ini. Agar berada dalam kondisi sempurna untuk berpartisipasi di langit yang pecah, Stephen Lin menunda semua undangan untuk beberapa hari ke depan, berlatih seni bela diri setiap pagi dan sore. Namun, pada saat seperti itu, sebuah gosip tiba-tiba datang dari luar negeri. Adipati Bauhinia dari Kerajaan Roten berbicara dengan banyak bangsawan pada perjamuan kerajaan baru-baru ini dan mengatakan bahwa putrinya Natalie Portman telah menemukan pacar, dan pacarnya berasal dari Raja Naga Kehormatan Kerajaan Naga, Stephen Lin, kepala keluarga Lin. Berita ini menimbulkan sensasi besar di kalangan bangsawan Kerajaan Busuk, dan kemudian dengan cepat menyebar dari kalangan bangsawan Kerajaan Busuk, menyebar ke seluruh Eropa, dan akhirnya mencapai Kerajaan Naga pada tanggal 30 Desember. Orang yang memberitahu Stephen Lin tentang masalah ini sebenarnya bukanlah seseorang dari Kerajaan Panjang, tetapi seorang teman Eropa dari Stephen Lin, Joey. Sisi kecil, kamu benar-benar luar biasa, kamu benar-benar menjatuhkan satu-satunya putri Adipati Bauhinia, hahaha, masalah ini menjadi gila di Eropa, dan aku, yang tidak ada hubungannya dengan para bangsawan omong kosong itu, telah menerima beritanya. Putri Adipati Bauhinia, calon Adipati Bauhinia,
sebenarnya menemukan pria super kuat dari kerajaan naga sebagai pacarnya. Ketika kalian berdua bersatu, hubungan antara kelas atas kerajaan naga dan bangsawan Eropa lingkaran pasti akan didekatkan. Suara Joey datang dari ujung telepon, membingungkan Stephen Lin yang sedang dalam proses pembersihan. Bab 930. Katakan lagi, siapa yang aku kalahkan? Stephen Lin bertanya dengan tidak percaya. Natalie Portman, satu-satunya putri Adipati Bauhinia, juga calon Adipati Bauhinia, dan juga merupakan bunga terindah di kalangan aristokrat Eropa. Meski usianya sedikit lebih tua, pesonanya konon bahkan sampai ke anggota keluarga kerajaan juga ngiler, dan jika kamu bisa memenangkannya, itu berarti kamu telah menyinggung sebagian besar bangsawan pria di Eropa, haha. Kata Joey sambil tertawa lebar. Natalie Portman, apakah aku menjatuhkannya? Stephen Lin bertanya dengan heran. Hei, Bung, jangan berpura-pura tidak terjadi apa-apa saat ini, Xiao Zizi, semua orang laki-laki, aku bisa mengerti kamu. Kata Joey. Apa-apaan? Stephen Lin hanya bisa bersumpah, dan kemudian berkata, siapa yang mengatakan itu? Siapa yang mengatakannya? Adipati Bauhinia mengakuinya sendiri. Dan dia juga secara terbuka menyatakan cintanya kamu. Calon menantu sangat puas, kata Joy. Mengakui secara pribadi. Apakah dia melihat saya mengalahkan Natalie? Tanya Stephen Lin. Tidak, konon Natalie memberitahunya, dan mengatakan bahwa kalian berdua sudah menjalin hubungan, kata Joy. Natalie, pembuluh darah di tangan Stephen Lin yang memegang telepon tiba-tiba muncul, dan telepon malang itu ditangkap oleh Stephen Lin begitu saja, sehingga Joey di ujung telepon terbunuh tanpa peringatan apapun. Telepon. Stephen Lin tiba-tiba menemukan banyak hal saat ini, mengapa Natalie pergi ke kamarnya untuk minum lebih dari 1 jam sebelum pergi. Ini adalah Natalie yang menciptakan ilusi bagi orang luar untuk menyendiri. Dan tujuannya melakukan ini adalah untuk membuat orang percaya bahwa dia adalah pacarnya. Jika dia benar-benar pacar Natalie, maka faktor keamanan Natalie sendiri pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Lagi pula, dengan pria kuat seperti dirinya sebagai pacar, siapa yang patah hati dan berani membunuhnya? Ini mungkin hasil yang diinginkan Natalie. Kamu bajingan, aku membantumu, tetapi kamu malah menggunakan aku. Stephen Lin mengertakkan gigi dan berkata pada dirinya sendiri. Dia selalu menjadi satu-satunya yang memanfaatkan orang lain, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan dimanfaatkan oleh orang lain, dan orang yang memanfaatkannya adalah seorang wanita dengan sedikit kemampuan. Ini merupakan pukulan besar bagi harga diri Stephen Lin. Tidak, aku tidak boleh terlalu pelit padanya. Mata Stephen Lin berkilat dingin, lalu dia mengeluarkan ponsel baru dari laci, mengeluarkan kartu SIM dari ponsel yang dia jepit, dan memasukkannya ke dalam ponsel baru. Setelah itu, Stephen Lin menelepon Dong Jian. Segera bantu saya mengeluarkan pernyataan klarifikasi, mengatakan bahwa saya tidak ada hubungannya dengan Natalie, dan saya bukan pacar Natalie, kata Stephen Lin. Aku juga baru mendengarnya, kata Dong Jian di ujung telepon. Apa-apaan ini, kepolosanku telah dinodai begitu saja. Stephen Lin berkata dengan marah. Patriark, saya pikir kesalahpahaman ini membuatnya tetap hidup, dan manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya bagi Anda. Kata Dong Jian. Apa maksudmu? Stephen Lin bertanya. Adipati Bauhinia adalah pembesar sejati dari negara busuk, kedua setelah Ratu dan Pangeran, peringkat ketiga. Adipati Bauhinia saat ini, Rian Portman, sendiri menguasai tanah di Eropa kedua setelah Ratu. Seorang Eropa besar tuan tanah, bisnisnya melibatkan pengembangan energi, anggur merah, deposit mineral, dan banyak bidang lainnya. Menurut perkiraan yang tidak konservatif, total asetnya telah melebihi triliunan. Pada saat yang sama, Rian Portman sangat populer di kalangan aristokrat dunia barat. Jika dia benar-benar menjadi ayah mertuamu, itu berarti jika kamu memasuki negara barat di masa depan, seseorang akan membuka jalan untukmu,
yang pasti dijamin untukmu, kata Dong Jian. Dong Jian, apakah kamu akan kembali saat kamu hidup, dan kamu benar-benar ingin membiarkanku mengkhianati warnamu? Stephen Lin berkata dengan marah. Saya hanya berbicara tentang fakta, kata Stephen Lin. Aku salah satu dari 10 dewa perang, dan aku masih Raja Naga. Apakah aku perlu menjual penampilanku? Belum lagi aku masih punya pacar sekarang. Bagaimana aku bisa melakukan sesuatu yang salah untuk pacarku? Stephen Lin bertanya jalan. Dengan emosimu, itu tidak mungkin, kata Dong Jian. Kalau begitu kirimkan pernyataan itu dengan cepat, dan segera hubungi Adipati Bauhinia, katakan bahwa aku tidak ada hubungannya dengan Natalie, kata Stephen Lin. Patriark, jika kamu melakukan ini, akankah Adipati Bauhinia berpikir bahwa kamu akan menyeka mulutmu setelah makan dan pergi? Jika demikian, Adipati Bauhinia mungkin menjadi musuhmu. Mundur selangkah dan katakan Adipati Bauhinia tidak berpikir begitu, tetapi dia baru saja mengumumkan bahwa Anda adalah calon menantunya, dan sekarang Anda membuat pernyataan klarifikasi seperti itu. Akankah Adipati Bauhinia berpikir bahwa Anda menamparkan wajahnya? Dong Jian bertanya jalan. Aku sangat peduli padanya, putrinya menyentuhku tanpa malu, aku tidak bisa membuat putrinya bahagia, bukan? Kata Stephen Lin. Masuk akal bagimu untuk mengatakannya, maka aku akan menyiapkan materi yang relevan. Kata Dong Jian. Cepat, Stephen Lin selesai dan menutup telepon. Begitu telepon ditutup, panggilan Gu Feiyan masuk. Stephen Lin dengan cepat mengangkat telepon. Siswa Xiaolin, kamu luar biasa, bisnisnya telah meluas ke lingkaran bangsawan Eropa. Kata Gu Feiyan sambil tersenyum di ujung telepon. Jangan katakan itu, aku benar-benar jijik. Stephen Lin berkata tanpa daya. Ada apa? Putri Adipati Bauhinia di Eropa, dia sangat cantik, mengapa dia membuatmu jijik? Tanya Gu Feiyan. Saya tidak ada hubungannya dengan wanita itu, saya baru saja bertemu di pasar Australia beberapa waktu lalu dan bermain beberapa tangan bersama. Saya tidak berharap wanita itu memberitahu ayahnya bahwa dia telah menjadi pacar saya setelah pulang ke rumah. Saya seorang gadis muda, reputasi saya telah ternoda olehnya, tidak bisakah Anda merasa jijik? Stephen Lin berkata dengan marah. Kalau begitu, bukankah aku langsung datang untuk menghiburmu? Kata Gu Feiyan. Kamu yakin aku tidak bersalah? Stephen Lin bertanya. Omong kosong, aku tidak percaya laki-lakiku sendiri, jadi siapa yang harus aku percayai? Aku tahu kamu bukan tipe orang yang promiskuous, kalau tidak kamu akan memakanku ketika aku melemparkan diriku ke pelukanmu seperti itu. Jadi kapan saya mendengar ketika Anda melihat kejadian ini, Anda akan tahu bahwa itu palsu. Bagaimana dengan itu, pacarmu pintar? Kata Gu Feiyan dengan bangga. Cukup pintar, Stephen Lin tertawa. Untuk menenangkan hatimu yang terluka, aku telah membeli penerbangan terbaru, dan aku akan tiba di ibu kota kekaisaran dalam 3 jam. Kata Gu Feiyan. Begitu cepat, Stephen Lin bertanya dengan heran. Karena, aku juga merindukanmu, kata Gu Feiyan lembut. Apa yang kamu rindukan dariku? Stephen Lin bertanya dengan ambigu. Aku merindukan segalanya tentangmu. Aku merindukan lenganmu yang kuat, dan pengaruhmu yang dahsyat. Kobayashi, pertama kali aku melihatmu ketika aku sampai di sana, aku siap untuk semuanya, kamu bisa melakukan apa saja padaku apa saya ingin melakukannya. Kata Gu Feiyan. Dengan kata-kata ini, api jahat di tubuh Stephen Lin muncul seketika. Stephen Lin menelan, dan berkata, kalau begitu aku akan mengendarai RV kembali untuk menjemputmu. Petik 2. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu berencana untuk tinggal di tempat parkir? Tanya Gu Feiyan. Saya pikir toilet di bandara baik-baik saja, kata Stephen Lin. Oh, kamu baik atau buruk, jangan bicara. Aku akan pergi ke bandara. Kata Gu Feiyan, dan menutup telepon. Stephen Lin meletakkan teleponnya, menjilat bibirnya, dengan seringai di wajahnya. Depresi di hatinya telah hilang saat ini,
dan hatinya penuh antisipasi untuk beberapa jam ke depan. Beberapa jam berlalu dalam sekejap mata, Stephen Lin tidak tahan dengan kegembiraan di hatinya, pergi dari kediaman, dan menuju ke bandara. Untuk tampil di depan pacarnya dalam kondisi terbaik, Stephen Lin mandi dan mencukur jenggot yang sudah berhari-hari tidak dirapikan. Seluruh orang berubah dari paman parubaya yang berminyak menjadi pria yang segar dan tampan. Saat mereka tiba di bandara, masih ada waktu setengah jam sebelum pesawat Gu Feiyan mendarat. Stephen Lin memarkir mobilnya, memakai kacamata hitam dan keluar dari bandara. Banyak orang menunggu di pintu keluar bandara seperti Stephen Lin. Mereka meregangkan leher mereka dan menyaksikan pergerakan penerbangan masuk dan keluar di pintu keluar. Semua orang memiliki ekspresi harapan di wajah mereka. Menunggu adalah hal yang sangat indah, karena setelah menunggu, akan ada hal yang indah. Lebih dari setengah jam kemudian, ada kerumunan orang menuju pintu keluar. Stephen Lin mengamati di kerumunan, dan segera menemukan Gu Feiyan mengenakan t-shirt putih susu dan rok selutut. Gu Feiyan sangat cantik, dan tinggi badannya sangat tinggi di antara para gadis, derajatnya sangat tinggi. Gu Feiyan juga melihat Stephen Lin. Dia melambai ke Stephen Lin, lalu berlari lurus ke arah Stephen Lin. Siswa Xiaolin. Gu Feiyan melemparkan dirinya ke pelukan Stephen Lin. Stephen Lin memeluknya erat-erat, seolah ingin menggosok Gu Feiyan ke tubuhnya. Bukankah di kota Haixia dingin? Kamu hanya memakai pakaian yang sangat sedikit, tanya Stephen Lin. Gu Feiyan tersenyum menawan, mencondongkan tubuh ke dekat telinga Stephen Lin dan berbisik, bukannya aku tidak kedinginan, aku hanya berpikir nyaman melakukan hal-hal seperti ini. Hah? Stephen Lin mengangkat alisnya. Izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Gu Feiyan dengan lembut menyentuh telinga Stephen Lin dengan bibirnya, dan berkata, saya hanya memakai rok ini. Roknya saja. Mata Stephen Lin sedikit satu cahaya. Gu Feiyan mengangguk berulang kali. Lalu tunggu apa lagi? Stephen Lin merangkul Gu Feiyan, menoleh dan berjalan menuju tempat parkir. Datang ke tempat parkir, Gu Feiyan melihat mobil Stephen Lin datang. Itu adalah Rolls-Royce Cullinan, jenis dengan banyak ruang di belakang. Bagaimana kabarmu? Gu Feiyan dengan malu-malu menepuk dada Stephen Lin. Stephen Lin membuka pintu mobil dan berkata sambil tersenyum, silakan masuk, Dewi saya. Petik 2. Kalau begitu, harap diam sebentar, saya takut terlihat. Gu Feiyan berkata dengan malu-malu. Jangan khawatir, mobil ini memiliki sistem anti mata-mata yang paling sempurna. Anda tidak dapat melihat apapun di dalam mobil dari luar, dan Anda tidak dapat mendengar satu suara pun, kata Stephen Lin. Apakah mobil itu akan berguncang? Gu Feiyan bertanya. Jadilah lembut, mungkin tidak, kata Stephen Lin. Tunggu apa lagi? Gu Feiyan merangkul leher Stephen Lin dan melompat langsung ke tubuh Stephen Lin. Stephen Lin menyeringai, memeluk Gu Feiyan dan berbaring di dalam mobil. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.